Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Gubernur Kalsel dan Bupati Banjar di TPS 08 Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, terpaksa diulang karena ada belasan surat suara yang sudah dicoblos duluan oleh Ketua KPPS setempat. Seorang pria Parubaya di Banjarmasin Jumat pagi 11 Desember lalu dilaporkan tenggelam di Sungai Martapura setelah melompat dari atas jembatan. Diduga pria Parubaya tersebut mengalami depresi sehingga nekat melompat dari atas jembatan ke sungai untuk mengakhiri hidup. Diduga mengecam pemerintah dan kepolisian terkait penembakan 6 pengawal Habib Rizik Syihab, aktivis dan mantan anggota DPRD Kalimantan Selatan Anang Rosadi Adenansi dipanggil polisi. Panjang untuk jalan porosnya hampir 4. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Gubernur Kalsel dan Bupati Banjar di TPS 08 Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, terpaksa diulang karena ada belasan surat suara yang sudah dicoblos duluan oleh Ketua KPPS setempat. Pemilihan suara ulang PSU di TPS 08 Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. PSU yang diikuti sebanyak 450 daftar pemilih tetap ini dimulai pada sekitar pukul 9 WITA pagi dan berakhir hingga pukul 12 WITA siang. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan, PSU di TPS 08 Desa Pembantanan ini digelar lantaran ada belasan surat suara calon gubernur dan calon bupati Banjar yang diduga dicoblos duluan oleh Ketua KPPS setempat saat pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Menurutnya kejadian itu dilihat langsung oleh saksi yang berada di TPS dan kemudian melaporkannya ke Panwaskam. Bahwa saat 9 Desember itu saksi katanya menemukan ada anggota KPPS kita yang melakukan pencoblosan sehingga menyebabkan 8 surat suara rusak, bupati dan gubernur. Nah, kemudian diketahui pula bahwa saksi membuat formulir atau berita acara kejadian khusus. Di kejadian khusus itu dikatakan bahwa surat suara rusak. Ya, sebelumnya terima kasih atas semuanya ya. Atas terselenggaranya pemilu pada hari ini. Alhamdulillah masyarakat kami antusias kembali dalam pemilihan PSU untuk yang ini. Jadi harapan ke depan mudah-mudahan jadi pelajaran dan mungkin untuk ada perhatian juga dari pihak kabupaten kayak apa kondisi desa kami yang kesalahan. Sebetulnya waktu itu kami kada di tempat karena kami kan kontrol di setiap TPS. Jadi untuk masalah kami tidak tahu persis yang terjadi harinya. Ketua KPPS yang diduga mencoblos duluan belasan surat suara di TPS ini telah resmi diberhentikan dan kasusnya kini masih ditangani pihak Bawaslu Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan, Fahmi, dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Masing-masing pasangan calon Bupati Kabupaten Kota Baru mengklaim menang berdasarkan data C1 yang dikumpulkan oleh tim pemenangan mereka.
tim paslon Bupati Kota Baru nomor urut 1 Said Jafar Al-Idrus dan Andi Rudi Latif atau SJA Arul mengklaim kemenangannya pada Jumat 11 Desember 2020 lalu berdasarkan rekap C1 dari 892 tempat pemungutan suara atau TPS yang dikumpulkan oleh tim saksi mereka. Ketua Tim Pemenangan SJA Arul, Sairi Mukhlis mengatakan, pihak meyakini hasil data C1 yang dilaporkan seluruh saksi yang disebar di 892 TPS sudah sesuai. Menurutnya persentase yang didapat paslon nomor urut 1 SJA Arul, angkanya melebihi 1% dari hasil paslon nomor urut 2 Burhanuddin dan Bahrudin atau 2 BHD. Kamar data hitung kami, pasangan SJA Arul yang berdasarkan C1 yang dikumpulkan oleh saksi dari 892 saksi yang tersebar di 892 TPS. Hasil daripada perhitungan kamar data kami, pasangan 01 SJA Arul alhamdulillah menang kurang lebih 1% dari pasangan 02. Sementara paslon nomor urut 2 yakni 2 BHD mengklaim kemenangannya pada sehari sebelumnya atau tepatnya pada Kamis 10 Desember 2020 lalu. Calon Bupati Kota Baru nomor urut 2 Burhanuddin mengatakan, klaim kemenangan pihaknya juga berdasarkan dari data C1. Dengan persentase perolehan sebesar 51%, mengungguli paslon nomor urut 1 SJA Arul yang meraih angka 49%. Ini sudah mencapai 95% lebih DPD. Sehingga ditemukan angka 49% untuk paslon 1 dan 51% untuk paslon 2. Setara dengan 71.634 suara, sementara 51% untuk paslon 2, setara dengan 73.106 suara. Harapannya ya, semoga ke depan kalau misalnya yang terpilih bisa jadi pemimpin yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kan kayak ada pembangunan apa yang memang seharusnya dilaksanakan yang sesuai memang rencananya, visi misinya mereka itu dijalankan dengan benar. Meski masing-masing paslon mengklaim menang berdasarkan data C1, namun keputusan kemenangannya resmi masih menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Baru. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Guna mencegah penularan COVID-19, sampah alat pelindung diri atau APD yang digunakan petugas KPPS dan pemilih saat pencoblosan Pilkada serentak 9 Desember lalu akan dimusnahkan. Setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berakhir, pemerintah Banjarmasin rencananya akan memusnahkan sampah APD yang digunakan oleh pemilih dan petugas kelompok pemungutan suara atau KPPS. Adapun APD yang akan dimusnahkan diantaranya sarung tangan plastik dan baju hazmat. Semua APD tersebut telah dikumpulkan di semua puskesmas yang berdekatan dengan lokasi TPS masing-masing wilayah. Dan rencananya akan dimusnahkan di tempat khusus dengan cara dibakar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Muhyar mengatakan pemusnahan sampah APD tersebut dilakukan guna mencegah penularan COVID-19. Ada sebagian yang langsung diambil oleh orang tua. Nah, kalau itu dianggap tidak membahayakan langsung dimusnahkan gitu. Tapi yang membahayakan dikumpulkan di puskesmas, kemudian ditangani oleh Dinkes untuk pemusnahan karena sampah yang termasuk sampah yang secara lisan mas sudah disampaikan.
Kita Dinas Kesehatan juga hari kemarin pun sudah masih aktif di lapangan. Tapi ini jelas dipantau lah dan stok ini. Berarti rencananya akan dimusnahkan nggak itu? Dimusnahkan dan dimusnahkan. Pemerintah Banjarmasin juga mengimbau masyarakat yang menggunakan APD pribadi saat pencoblosan lalu agar memusnahkannya dengan cara yang baik dan benar. Namun jika hanya dibuang ke TPS, harus dirusak terlebih dahulu agar tidak dimanfaatkan kembali oleh orang lain. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.